Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan urgent message for the next 7 days. Pesan penting mendesak urgent yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan. Untuk ke-12 zodiak sign yang akan aku bacakan secara berurutan ya guys. Sesuai dengan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful. Kita akan mulai dari Earth sign di Taurus dan akan berakhir untuk water sign di Pisces, oke? Oke, ini general reading bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Mungkin akan resonate dalam hal karir atau keuangan atau romance, persahabatan, hubungan dengan keluarga. Silahkan kamu tentukan sendiri ceritanya. Yang jelas jangan dipaksain ya guys. Karena aku bicara dengan banyak orang sekaligus, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Readingan urgent message hanya akan pakai 2 kartu tarot guys. Yang pertama itu top of the deck yang akan menggambarkan energi kamu di awal minggu. Dan kemudian kartu kedua bottom of the deck itu adalah prospek peluang yang akan terjadi di akhir minggu berdasarkan apa yang terbaca di awal minggu ya. Selain 2 kartu tarot tadi, aku juga akan ambilkan 1 kartu oracle seperti biasa, sebagai petunjuk atau clue atau nasihat untuk kamu menjalani 1 minggu ke depan ya. Aku akan pakai deck yang ini, shuffle dia 3 kali saja, lalu membaginya 3. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Oke, 12 kartu paling atas adalah 12 kartu paling penting untuk 12 zodiac sign berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful ya. Selain itu akan ada video extended juga guys. Masing-masing elemen akan memberi 1 perwakilan. Kita mulai dari Earth sign, ada Taurus, Virgo dan Capricorn di sini. Capricorn. Yang kedua ada Fire sign, Aries, Leo dan Sagittarius. Leo. Dan yang ketiga ada air sign, Libra, Gemini dan Aquarius di sini. Aquarius. Dan yang keempat ada water sign, Cancer, Scorpio dan Pisces ya. Scorpio. Oke, jadi untuk Capricorn, Leo, kemudian Aquarius dan Scorpio, kalau kamu nanti merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan dan tertarik untuk melihat informasi lebih banyak lagi guys, dan lebih banyak nasihat tentunya untuk kamu di 1 minggu ke depan, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif, oke? Kita akan segera mulai readingan urgent message ini. Biasa tarot readernya minum dulu. Oke. Dari Earth sign yang pertama, this is the Hierophant, kartunya para Taurus. Halo Taurus, apa kabar saudara-saudaraku? Oke, ini dia pesan penting untuk kamu Taurus di 7 hari ke depan. Yang di atas ada The Four of Swords dan yang di bawah ada The Three of Cups. Oke, kalau capek istirahatlah. Kayak begitu di sini terlihat Taurus ya. The Four of Swords itu guys lelah. Oke, sampai tidur pun gak enak saking lelahnya. Terlalu banyak masalah. Tapi ini masalah yang biasa-biasa saja ya Taurus. Bukan masalah yang tiba-tiba di luar kendalimu, unexpected problem, bukan. The Four of Swords itu adalah masalah daily, harian ya. Jadi hari ini kamu akan menghadapi masalah tersebut, misalnya pekerjaan atau sibuknya kamu dengan bisnismu, adanya perintilan masalah di bisnismu, adanya perintilan masalah di pekerjaanmu, dan kemudian malam hari besoknya terulang kembali masalah itu, besoknya ada lagi masalah baru. That's the Four of Swords energy, oke? Dan the Four of Swords ini juga identik dengan lari dari masalah, oke? Jadi kalau ini misalnya urusan pekerjaan, ketika konteksnya kamu lari dari masalah, maka mungkin kamu kabur, kamu resign, kamu menghilang, kamu pura-pura sakit, atau kamu menghindari tugasmu, menghindari bertemu dengan klienmu, menghindari bosmu, something like that. That's the running away energi yang terlihat akan atau selalu nempel di The Four of Swords ya. Jadi kelelahan ini adalah kelelahan biasa katanya Taurus. You should handle it well. Karena di akhir minggu ini guys, antara kamu akan tetap kelelahan atau lari dari kelelahanmu tersebut, atau kamu akan happy. Karena kartu berikutnya adalah The Three of Cups. Dua-duanya sama-sama minor arcana, kamu yang bikin.
Oke. Kalau di kantor kamu lelah, itu kamu yang bikin atau kantormu yang bikin, guys? Mari kita satukan persepsi dulu, Taurus. Kalau seandainya pekerjaanmu ini melelahkan, menurutmu yang salah itu kantormu atau kamu? Kalau kamu bilang kantormu, kamu salah besar. Siapa suruh kamu kerja, guys? Nggak ada yang memaksa kamu kerja. Kamu bisa resign anytime, ya nggak sih? Kamu itu lelah di pekerjaanmu karena kamu bekerja. That's all. Oke, that's the four of sword energy. Tapi karena kamu butuh pekerjaanmu, kamu butuh uang. Siapa yang bayar tagihan? Siapa yang bayar cicilan? Kalau nggak kerja, dari mana dapat duit? Dari mana dapat makan? Di mana dapat status? Nanti direcehkan orang, dihina orang. So you need to stay in your job. Dan efeknya adalah lelah. Itu hal yang biasa. Karena bekerja kita lelah. Oke, jadi intinya dari dua kartu ini adalah don't run away. Dari kelelahan kamu ini jangan lari, tapi carilah cara untuk kamu bisa enjoy dengan kelelahanmu ini tanpa harus meninggalkannya atau kabur darinya. Karena the Three of Cups adalah enjoy yourself, celebration, pesta, party, euforia, dugem. Oke, jalan-jalan, liburan, pulang kampung, cuti. That's the Three of Cups. Dan the Three of Cups yang datang di sini bukan tentang kabur dari masalahmu, tapi mundur sebentar dari permasalahanmu. It's like refreshment dan kemudian go back to your problem. Karena problem itu adalah daily problem. Seumur hidup mungkin akan kamu jalani terus. Selama kamu hidup itu masih akan tetap ada. Jadi gak usah kabur-kaburan, gak usah lari. Kalau capek, berhenti, istirahat, balik lagi. Kayak begitu Taurus yang terlihat di sini untuk kamu, oke? Tools. Karena ini earth sign kamu Taurus, it's like you need to take something, to get something, to have something to make you feel happy. Oke, jadi kalau misalnya something yang kita masuk ini, tools ini kan benda yang bisa disentuh ya guys. Maybe you want to buy something, just buy. Kalau kamu pengen mengganti sesuatu, silakan diganti. Kayaknya HP aku ini udah lama banget deh aku pakai. Nah, di masa kamu kelelahan guys, kalau kamu ganti HP baru, katanya karena kamu seorang Taurian, earth sign, kamu akan cepat untuk bangkit kembali dari kelelahanmu itu dan jadi jauh lebih semangat katanya. It's like you need tools. Ada yang harus kamu pegang katanya untuk bisa menghandle kelelahanmu ini. Dan pastikan yang kamu pegang tersebut adalah yang akan membuat kamu gembira. Oke, you need to find it Taurus di 1 minggu ini supaya kamu tidak kaburan dari masalahmu ini. Karena besar sekali peluangnya kamu akan kabur katanya Taurus. Padahal ini masalah harus kamu hadapi. Ini kelelahan harus kamu hadapi. Jangan kaburan. Silakan cari apapun itu yang bisa membuatmu bahagia. Dan dia itu barang duniawi katanya Taurus. Go find it and enjoy it. Oke. Kita akan teruskan untuk earth sign yang kedua guys. This is the Hermit. Kartunya para Virgo. Halo Virgo, apa kabar saudara-saudaraku? Please bless this. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Virgo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Yang di atas ada the Knight of Pentacles dan yang di bawah ada the Queen of Pentacles. Oke. Kayak ada penawaran masuk untuk kamu Virgo. Terlihat berkilauan, terlihat indah sekali, but you don't like it Virgo. Kayak shining, but maybe for other people. Dan kalau kamu tanya jujur ke dirimu sendiri, itu tidak bermanfaat untukmu, atau kamu tidak menyukainya, atau itu akan membebanimu pada akhirnya. Ada yang ditawarkan ke kamu. And this is about Pentacles ya. Jadi kamu akan gampang sekali terpesona dengan penawaran ini Virgo. Gimana ya kira-kira contohnya guys? Mungkin ada hal tertentu guys yang lagi hits, yang lagi ngetrend, atau yang lagi hype banget. Dan kamu kayak ngerasa bahwa you need to have that. Kamu harus memilikinya, kamu harus punya juga begitu. But you don't know what to do with that things. Lalu itu akan datang ditawarkan ke kamu
Dan itu akan membebanimu guys. Jadi bukan hanya sekedar you can throw it away, no, tapi itu akan membebanimu sekali. Oke, jadi hati-hati dengan penawaran yang datang di awal minggu ini yang terlihat shining atau berkilauan, yang terlihat wow banget, keren banget, oke banget. Silakan kamu pertimbangkan baik-baik karena katanya penawaran tersebut ujung-ujungnya akan memberatkanmu even dia shining brightly. Nasihat dari universe untukmu, merriment, iya kayak akan sibuk sekali. Akan menambah kesibukanmu katanya guys. Apa ya contohnya? Kenapa aku tiba-tiba blank ya Virgo? Sih guys, pasti akan ada contoh untuk itu. Oke. Kayak gini guys. Misalnya kamu berencana untuk membeli mobil misalnya ya. Kamu mau beli mobil dan kemudian lagi ada penawaran atau diskon untuk mobil yang mewah guys. Diskonnya itu let's say sampai 100 jutaan. Oke, dan kemudian itu memang diskon, itu memang mobil idaman kamu, but you don't really sure about you can handle that car or not, karena mungkin biayanya besar guys, biaya perawatannya besar, kemudian pajaknya juga akan besar. Itu hanya ada di dalam idamanmu, di dalam mimpimu atau halusinasimu, atau kamu itu sangat menginginkannya gitu deh. Oke. Dan kemudian ketika kamu mencari mobil yang sesuai dengan kemampuanmu atau akan cocok untukmu, datang penawaran yang ini aja Pak Virgo, hanya nambah 300 juta lagi karena dia lagi diskon 100 juta, Bapak bisa bawa mobil yang ini pulang. Dan kamu lihat itu shining ya guys, karena itu kan lagi hits banget mungkin mobilnya, atau lagi keren-kerennya begitu karena new coming, baru datang atau belum banyak yang punya. Kemudian kamu beli dong ya, dengan mengeluarkan lebih banyak uang karena hitungannya tetap lebih murah karena diskon 100 juta Rey. Kamu bawa pulang dan kemudian ujungnya kamu akan dibebani oleh mobil tersebut kayak begitu guys. Kamu nggak nyangka ternyata perawatannya besar sekali, kamu nggak nyangka ternyata dia boros sekali, kamu nggak nyangka itu jadi membebani. Even something shining but it makes you in burden ya, jadi kayak akan merepotkan kamu di akhir minggu ini katanya. Itu baru contoh ya guys, bukan hanya itu saja, tapi banyak aspek, banyak contoh lainnya dalam aspek kehidupanmu. Hati-hati aja intinya dengan penawaran yang datang di awal minggu ini. Walaupun itu terlihat menguntungkan sekali, walaupun itu terlihat keren sekali, jangan sampai nanti membebanimu di akhir minggu, karena kamu Virgo kolektif kelihatan terbebani kalau kamu terima penawaran tersebut katanya, semakin repot nantinya ya. Oke. Tidak semua yang shining itu Virgo akan baik untukmu. Oke. Oh iya, satu lagi contoh guys. Ini baru clear, lama banget sih lu baru kasih tahu. Ini baru clear guys. Jadi kalau misalnya ini di kantor, oke, dan kemudian bos panggil kamu, Virgo, lu bisa handle ini nggak? Ada task force atau project tertentu, dan kamu tahu kalau dikasih project ini, namamu akan wangi guys. Keren banget soalnya orang yang dikasihin project ini project keren deh kayak gitu. Oke. Dan kemudian kamu lagi banyak pegang project lainnya saat ini yang masih belum terselesaikan, masih ongoing, repot lah ya. Sedangkan mengerjakan yang sudah kamu punya saat ini, project yang sudah ada di tanganmu saat ini aja, kamu tuh udah bingung banget di 1 minggu ini, udah pasti lembur deh gua, udah pasti repot lah dibandingkan biasanya begitu. Dan kemudian gara-gara ini menarik sekali atau shining sekali, kamu main terima lagi, dan itu akan menambah kerepotanmu di akhir minggu ini. Kamu akan menyesalinya, kenapa sih gue terima, gue jadi makin tambah repot, gue jadi nggak ada waktu untuk diri gue sendiri, dan ini akan berantakan nantinya, gue nggak akan bisa maksimal ngerjain. Nah kayak begitu ya. Itu mungkin contoh yang lebih down to earth, lebih humble atau lebih masuk akal. Oke. Berarti sudah untuk Virgo ya. Kita akan segera teruskan ke earth sign yang ketiga. This is the Devil, kartunya para Capricorn. Halo Capricorn, apa kabar saudara-saudaraku? Capricorn kolektif, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Capricorn. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Yang di atas ada the Ten of Cups, yang di bawah ada the Nine of Swords. Oke. Kamu kayak akan merasa dijauhi teman-temanmu atau rekan-rekan kerjamu atau keluargamu, but it's only in your mind Capricorn. Atau bisa jadi kamu akan ngerasa dijauhi pasanganmu,
tiba-tiba crushmu atau orang yang lagi PDKT sama kamu jadi diam atau jadi dingin, kesannya seolah-olah tidak tertarik padamu lagi. Atau kalau kamu saat ini sedang couple, maka kamu akan merasa pasanganmu itu menjauhimu. And it's about the feeling, merasa guys. Karena the Nine of Swords itu it doesn't real. Apapun yang ada di pikiran orang yang energinya Nine of Swords, dia itu halu atau overthinking. Oke? Jadi kayak awalnya bahagia, kok sekarang jadi begini. Awalnya menyenangkan, kok sekarang jadi begini. Kok sekarang jadi dingin ya, sebelumnya hangat, oke? Kok sekarang jadi sedih ya, dulunya senang. Kok sekarang jadi kayak saling menjauh ya, dulunya kemana-mana sama, kayak begitu. Dan aku perlu kasih tahu ke kamu Capricorn, itu hanya di dalam pikiranmu saja. Beberapa di antara kalian justru malah karena overthinking mengenai perubahan ini memilih untuk menjauh, dan itu yang bahaya Capricorn. Entah apa yang merasuki pikiranmu Capricorn, I don't know. Tetap guys, prinsipnya the Nine of Swords itu doesn't real. Dan tindakanmu karena pikiranmu yang tidak bisa kamu kendalikan, yang kemungkinan akan menambah rempong urusan ini atau membuat keadaan jadi semakin rumit. Jadi tidak ada yang berubah. Pikiranmu yang kemana-mana dan insecure atau unstable, lalu kamu yang membuat perubahan sendiri. Kayak begitu Capricorn, yang terlihat diri dengan kamu 1 minggu ke depan di urgent message ini. Oke, bukan harus tentang romance, bisa jadi persahabatan. Kayaknya teman aku ini dulunya ngajak aku kemana-mana, sekarang kok aku udah gak diajak lagi ya. Jangan-jangan dia ini udah gak suka lagi nih berteman sama aku. Itulah overthinkingmu. Dan kemudian one day kamu diajak dalam 1 minggu ini, kamu langsung nolak guys. Kenapa? Karena pikiran kamu yang berlebihan tadi, yang lebay tadi. Kamu tolak, bilang enggak deh, aku gak bisa. Malah kamu jawabnya dengan ketus lagi. Nah itu yang akan membuat perubahan. Padahal sebenarnya teman-teman kamu itu ngerasa ada apa ya, kok kayaknya si Capricorn berubah, jadinya mikirnya seperti itu. Kayak begitu guys, oke? So be careful with your mind. Hati-hati dengan pikiranmu di 1 minggu ke depan Capricorn. Dan kamu dapat video extended. Ini mungkin akan berkaitan dengan kayak slow down, go slow, go slow, go slow. Jadi kamu itu kayak memburu-buru sesuatu. Cobalah untuk menenangkan dirimu. Kamu itu kayak terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan atau menyimpulkan sesuatu di dalam pikiranmu. Cobalah untuk menenangkan dirimu, something like that ya. Because your thinking is killing you from inside. Dan Nine of Swords it doesn't real. Jadi pikiranmu yang lagi kacau balau ini sebenarnya tidak mengacaukan keadaan, justru malah tindakanmu yang akan mengacaukan keadaan, something like that. Kamu dapat video extended, nanti kita bahas ini di video extended ya Capricorn. Hati-hati dengan pikiranmu guys di 1 minggu ke depan. Oke, kita segera teruskan ke fire sign. Dimulai yang pertama dari Aries. This is the Emperor, kartunya para Aries. Halo Aries, apa kabar saudara-saudaraku? Kelap ya guys, harusnya mah begini terang. Kalau pandai Almighty God, kalau pandai Archangel, Holy Spirit, come to this reading. Please bless this reading for Aries Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Aries. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. The Knight of Cups, the Fool. Oke, ada yang mau minta maaf sama kamu Aries, dan kemudian mau starting from zero ya, atau kamu yang merasa perlu minta maaf sama seseorang dan mau memulai dari awal lagi. And it's a very good energy guys, karena the Fool datang di akhir minggu. Jadi memang maaf-maafan ini harus terjadi, harus terrealisasi ya. Kalau kamu yang pengen minta maaf tapi masih ragu, maka jangan ragu lagi Aries, segeralah meminta maaf. Aku harus bilang begitu. Oke. Kalau misalnya ada seseorang yang akan datang minta maaf sama kamu di awal minggu ini dan kamu meragukan, should I respond it or not, perlu nggak sih aku maafin lagi dia gitu, maka maafkanlah ya. Karena aku lihat ada cerita baru di antara kamu dengan pihak tertentu karena the Fool. Dan berjanjilah Aries untuk tidak mengingat-ingat lagi masa lalu, karena the Fool itu guys kayak di reset semuanya. Kesalahan di masa lalu tidak diingat lagi, atau kebohongan di masa lalu tidak diingat lagi. Tidak ada penyesalan lagi ke depannya. Nggak boleh ungkit-ungkit masa lalu lagi ke depannya. Itu syarat utama untuk mendapatkan the Fool. The Fool itu kayak digaransikan guys bahwa everything is gonna be fine.
Setelah maaf-maafkan ini, proses maaf-memaafkan ini, kalian berdua, kedua pihak ini, kedepannya akan baik-baik saja asalkan tidak membawa-bawa kisah masa lalu lagi di The Fool. Itu dia syarat utamanya. Kalau seandainya masa lalu diungkit-ungkit kembali di The Fool, itu akan dianggap seperti pengkhianatan pada Major Arcana, dan semua pengkhianatan pada Major Arcana akan mendatangkan The Tower. Pastikan Aries bahwa kamu tidak akan mengungkit lagi masa lalu, atau kalau misalnya pihak lain yang datang minta maaf sama kamu, pastikan bahwa dia tidak akan mengungkit-ungkit lagi masa lalu. Oke, karena kalau kamu nggak bisa pastikan, misalnya ini orang tipe pengungkit, Ray, apa-apa diungkit. Uang dia yang aku pinjam 50.000 kemarin 2 tahun yang lalu aja masih sering diungkit. Misalnya begitu, you better jaga jarak dengan ini orang ya. Karena The Fool ini guys, even dia kesannya itu kayak wah banget, kayak ada kesempatan begitu, tapi dia strict banget sama peraturan tentang tidak bolehnya dibawa-bawa lagi masa lalu ke masa sekarang. Oke, jadi di akhir minggu ini The Fool ini akan menggaransi bahwa everything is gonna be fine di antara kamu dengan orang yang sedang kamu fokuskan saat ini, atau pihak yang akan segera mendekati kamu, atau yang akan segera kamu dekati saat ini, asalkan jangan sampai mengungkit masa lalu katanya ya. Oke, ada keindahan alami yang akan terjadi, prosesnya alami katanya guys, natural sekali prosesnya. Jadi kalau saat ini kamu bingung gimana bisa betul lagi nih Ray, udah kacau balau banget nih hubungan gua dengan bestie gua misalnya begitu. Karena kemarin gua udah sampai maki dia pakai omongan kotor, dia udah maki gua pakai omongan kotor. Nah, The Fool ini akan menggaransi selama tidak akan kalian berdua itu tidak membahas kembali tentang masa lalu, semuanya akan berjalan secara natural, flowing naturally katanya ya. Jadi akan enak banget to creating atau building something new between the two of you. Okay, this is opportunity, Aries. Ini adalah kesempatan langka karena The Fool. Oke, pastikan kamu memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya ya. Oke. Kita akan teruskan untuk fire sign yang kedua. This is the Strange, kartunya para Leo. Halo Leo, apa kabar saudara-saudaraku? Leo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ya, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Leo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Magician, oke, the King of Wands. Magician ini you will get all the tools that you need to realize, to make it true of something. Kayak Universe akan membantu kamu guys untuk mencapai sesuatu di awal minggu ini. Dan kemudian setelah kamu mencapai sesuatu tersebut, kayak ada nama baik yang akan diperbaiki, atau namamu akan menjadi semakin membaik. Oke. Kalau kalian difitnah Leo dari beberapa waktu sebelumnya, maka 1 minggu ke depan adalah proses pembersihan nama baik kalian atas fitnahan tersebut. Oke, kalau ada gosip yang beredar mengenai kamu Leo dari beberapa waktu sebelumnya, maka 1 minggu ke depan adalah proses pembersihan namamu mengenai gosip tersebut. Ya, jadi akan ada bukti bahwa fitnah itu salah. Akan ada bukti bahwa gosip yang tersebar itu salah kayak begitu, dan itu berjalan secara alami karena kartu awalnya adalah Magician ya. Segala sesuatu akan dikonspirasi oleh Universe untuk memberikan keadilan padamu Leo, untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah, untuk membuktikan bahwa namamu harus tetap bersih, mengembalikan namamu biar tetap bersih begitu, atau untuk membuat keadaan kembali ke jalur yang tepat. Because it's like something bending right now Leo. Dari beberapa waktu sebelumnya kayak ada yang dibelokkan. Entahlah kamu dijolimi orang, entahlah kamu dihianati atau difitnah orang kayak begitu. Kayak ada yang nggak betul saat ini. Dan kemudian di awal minggu ini akan dibetulkan untukmu.
Don't worry Leo, karena keadilan pasti akan tetap ditegakkan tepat pada waktunya ya. Kamu nggak boleh dizolimi guys. Terlepas dari kamu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, kalau ada yang menzolimi kamu, semuanya harus dibetulkan. Oke, dan ini 1 minggu ke depan kesannya adalah pembetulan untukmu, dan kamu akan merasa sangat senang sekali karena yang salah menjadi benar, something like that. Repost, kayak dibetulkan. Repost itu guys diubah ya, di-adjust. Ini postnya begini, ini repost. Kalau misalnya begini salah, keadaannya harusnya dia nggak boleh gini gitu ya. Ini di repost itu dibeginikan, beginilah yang benar. Kayaknya dibetulkan dalam hidupmu. Aku lihat di 1 minggu ke depan, and it's natural. It flows naturally. So you don't need to do anything. You just enjoy the process. Enak banget kan guys ketika menikmati proses keadilan ditegakkan untuk kita, atau proses nama baik kita dikembalikan, kan enak banget mengamatinya ya. It's your time Leo. Memang sudah waktunya kebenaran ditegakkan atau keadilan ditegakkan untukmu, atau namamu dibersihkan kembali, something like that. Oke. Kamu dapat video extended Leo, nanti kita bahas ini di video extended ya. Oke, lanjut guys ke fire sign yang terakhir. This is the Temperance, kartunya para Sagittarius. Halo Sagittarius, apa kabar saudara-saudaraku? Aku lupa the Almighty God, aku lupa Jesus, aku lupa the Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Sagittarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Sagittarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. The Nine of Cups, the Page of Pentacles. Kayak akan dilepaskan dari sesuatu Sagittarius. Kamu akan lepas dari sesuatu itu di awal minggu ini, dan kemudian itu tujuannya adalah untuk mengajarimu sesuatu. Cepat sekali prosesnya aku lihat guys. Oke. Jadi kayak gini, kalau misalnya kamu dalam menjalankan bisnismu bergantung sekali, karena guys di mana ada the Nine of Cups itu artinya ada yang lepas dari ketergantungan, karena Nine of Cups itu adalah detach ya, emotionally. Jadi kalau misalnya kamu berbisnis itu selalu nggak pedean, harus ada pendamping, misalnya partner bisnismu, kemungkinan besar partner bisnismu ini akan dilepaskan darimu, atau kamu melepaskan diri dari dia, atau urusan bisnis kalian terputus di awal minggu ini, dan di akhir minggu ini you will find out that you are okay by yourself. Itu tentang partner bisnis ya guys. Atau bisa jadi relationship. The Nine of Cups itu jomblo guys. Oke, jadi ada beberapa di antara kalian, tapi tidak ekstrim sih ya. Ada beberapa di antara kalian yang mungkin yang akan mengakhiri hubungan, dan ketika sudah berakhir hubungannya, kamu akan tahu bahwa tanpa dia kamu jauh merasa lebih baik. Oke, something like that, about attachment yang jadi detached, dan kemudian Sagittariusnya akan merasa, ternyata yang beban itu selama ini dia ya. Ternyata yang memberatkan itu selama ini ketika aku bersama dengan dia ya, ketika aku attached to something. Tidak harus orang guys, tidak harus orang ya. Ada mungkin yang sangat yang kamu anggap itu sangat penting sekali dalam hidupmu, dan itu akan lepas di awal minggu ini. Dan setelah lepas, kamu menyadari bahwa ternyata kamu baik-baik saja tanpa hal tersebut. It's like that. Detach emotionally and you will be just fine, Sagittarius katanya. Oke. Kayak ada new experience, pengalaman baru. Kamu kayak akan excited sekali dengan hal-hal yang akan segera datang ke depannya dalam masa-masa the Nine of Cups atau detach emotionally. Seperti I'm waiting for something, enthusiasm, antusias sekali. Habis ini apa ya, kayak begitu. Menyenangkan sekali sebenarnya 1 minggu ini. Asalkan untuk kamu Sagittarius yang memang bisa dengan cepat letting go ya guys. Karena momok yang paling menakutkan dalam masa-masa the Nine of Cups adalah
attachment. Artinya kalau nggak ada itu nggak bisa dong aku, kalau nggak bersama dia pasti aku gagal, kalau nggak bersama yang ini aku pasti hancur lebur, kalau nggak ini aku nggak akan bisa move on, kalau nggak, nah, kayak begitu. Apapun yang kamu anggap sebagai sumber kekuatanmu, once you can let it go guys di awal minggu ini, ya kalau lepaslah, legowo gitu. Kalau seandainya masih sama ya sama, kalau dilepas lah. Nah, kalau kamu bisa ikhlas, rela gitu, gampang guys, dan melepaskan begitu, maka di akhir minggu ini banyak hal-hal yang excited yang akan membuat kamu sangat bersemangat sekali katanya, sampai kamu lupa dengan apapun itu yang awalnya kamu tempelin atau nempel sama kamu. And it's a very good experience, Sagittarius. Independent kesannya. Patch itu selalu unstable ya guys. Ya, even unstable tapi optimis. Begitulah semua patch. Ya, jadi kamu itu nggak bakal hancur lebur, kamu itu nggak akan tersungkur, kamu itu nggak bakalan jadi paralyzed atau lumpuh setelah kamu detach tadi, no. Even goyang-goyang tapi excited, kayak bersemangat sekali, menyenangkan sekali katanya, enthusiasm. Oke? Jadi it's better if you want to try new experience, something like that. Oke. Selesai sudah untuk fire sign guys, kita lanjutkan ke elemen berikutnya, ada air sign. Dimulai yang pertama dari The Justice, ini kartunya para Libra. Halo Libra, apa kabar saudara-saudaraku? Kalau pandil message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Libra. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Oke. Yang di atas ada the Five of Wands dan yang di bawah ada the Star. Oke. Ada yang kamu ragukan dari beberapa waktu terakhir Libra, dan kemudian keraguan-raguan kamu itu akan selesai katanya di akhir minggu ini. Ya, the Five of Wands adalah beda hati, beda pikiran, beda tindakan, atau konflik batin antara kamu dengan dirimu sendiri. In any field of your life ya. Kalau misalnya dalam pekerjaan ya berarti dalam menjalankan pekerjaanmu, di hatimu, di pikiranmu, dan di tindakanmu berbeda. Kalau ini misalnya dalam hal romance kamu resonate-nya, dalam menjalani romantic relationship-mu, hati, pikiran, tindakanmu berbeda, dan itu mengganggu sekali guys. Five of Wands itu adalah kartu galau sejuta umat. Apa penyebab manusia sering galau di dunia ini? Satu aja guys, karena dia selalu berbeda-beda. Apa yang dipikirkan, isi hatinya dan tindakannya berbeda-beda. Itu yang membuat konflik batin ya. Pikiran kamu bilang A, tindakan kamu C, hati kamu marah ke pikiran dan tindakanmu. Atau hati kamu bilang A, pikiranmu B, tindakanmu C, hatimu akan marah ke pikiran dan tindakanmu. Pikiran bisa marah ke hati bisa marah ke tindakan, something like that. Jadi gak ada yang tahu, tapi kamu galau, hancur lebur di dalam. Itulah yang disebut dengan the Five of Wands atau konflik batin. Dan ini sudah terjadi di sekitar 5 bulan terakhir katanya Libra. Dan kamu sudah tidak tahu lagi bagaimana caranya untuk bisa keluar dari the Five of Wands-mu ini. Bukannya nggak dikasih kesempatan Libra, sekali lagi kita ulangi, bukannya tidak dikasih kesempatan bagaimana cara untuk menyatukan hati, pikiran, dan tindakanmu, tapi kamu gagal dalam melakukannya, dan itu hal yang biasa ya. Lalu ada rescue yang datang dari universe untuk menghentikan konflik batinmu ini dengan cara mendatangkan the Star. The Star adalah solusi, the only one solution yang biasanya tidak disukai manusia. Bersiaplah, tidak ada solusi lain, hanya satu-satu ini solusinya, dan ini biasanya tidak kamu sukai karena akan mengorbankan sesuatu. Antara pikiranmu yang akan dipaksa untuk satu dengan hati dan tindakanmu, atau hatimu yang akan dipaksa untuk bersatu dengan pikiran dan tindakanmu. Lanjutkan terus, panjangan nanti Libra. Intinya to make it one line, dan you need to sacrifice something. And you won't like it, Libra, but there's no other solution for you selain menerima the Star ini. This is light at the end of the tunnel. Semua kegalauanmu yang terjadi ini akan berakhir di akhir minggu dengan cara yang tidak kamu sukai, tapi yang terbaik untukmu. Stability, the Star is like triggering the stability for you.
The Five of Wands ini kan labil ya guys. Ya kadang pikirannya yang menang, kadang hatinya yang menang, kadang tindakannya yang menang, tapi selalu berbeda-beda. Nah, The Star ini kayak menstabilkan sesuatu sehingga kamu akan mungkin bisa bikin keputusan, berani untuk menyampaikan ucapan tertentu ke seseorang, akan berani untuk bertindak something like that, dan itu akan mengorbankan sesuatu dan kamu akan melakukannya dalam keadaan mau nggak mau. Apa boleh buat, tidak ada pilihan lain. Nah, itu yang terjadi di akhir minggu ini, but still that's the best thing for you Libra. Karena tidak ada pilihan lain untukmu. Ketika The Star datang, tidak ada solusi lain. Ketika The Star datang, tidak ada alternatif lain. Just accept that katanya. Kamu akan tahu, kamu akan dipandu oleh The Star ini. Oke, don't worry about that ya. Oke guys, kita segera teruskan untuk air sign yang kedua. This is the Lovers, kartunya para Gemini. Halo Gemini, apa kabar saudara-saudaraku? Gemini, collective sun, moon, rising, Philippines. Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Gemini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. The Two of Pentacles, this is real you Gemini. Dan kemudian the Six of Pentacles. Kamu kayaknya harus mengecewakan seseorang katanya Gemini di 1 minggu ini. And don't feel sorry about that. Wow, gila. Ya. Yeah. The Two of Pentacles adalah juggling guys ya, mempertimbangkan harus A atau B, melakukan ini atau melakukan itu, mengatakan ini atau mengatakan itu. Mengatakan ini mungkin akan menyenangkan dia tapi akan membuat aku galau atau membuat aku sedih. Melakukan ini atau melakukan itu mungkin akan menyenangkan dia tapi akan membuat aku yang dirugikan. Something like that about this juggling I think. Dan kemudian pilihlah dirimu katanya Gemini. Kalau memang harus ada yang dikecewakan di 1 minggu ini, untuk kalian yang resonate dengan readingan ini, kecewakanlah. Jangan sampai dirimu yang kecewa. Oke. It's only about the perspective and the way of talking. Oke. Ini Gemini, ini other party, pihak lain. Kalau Gemini melakukan sesuatu A, ini akan senang, Gemini kecewa. Kalau Gemini melakukan B, Gemini akan senang, ini kecewa. Bingung si Gemini-nya. Siapa yang harus aku senangkan, dia atau diriku? Kartu ini bilang senangkanlah dirimu, jangan bikin dirimu kecewa. Biarkan dia kecewa. Agak jahat emang Gemini, but that's the best thing for you. Sensitivity. Kayak bingung ya guys. Oke. Sensitif sekali. Kayak gini guys, kalau kamu yang kecewa, kamu akan hancur. Sementara kalau dia yang kecewa, dia akan baik-baik saja. Paham gak Gemini kira-kira? Karena itulah kamu disuruh untuk dalam mengambil keputusan atau membuat pilihan, pastikan jangan sampai kamu yang kecewa. Karena kalau kamu kecewa, kamu hancur lebur. Tapi kalau dia kecewa, dia akan baik-baik saja. I don't know what it means, you know. Menyedihkan sekali sih lu Gemini. Oke. Kalau seandainya kamu yang hancur tadi, atau kamu yang dirugikan gitu deh ya, dia tidak bisa membantumu. Kalau seandainya dia yang hancur atau dia yang dirugikan karena keputusanmu ini, dia tidak perlu bantuan darimu. Because that person will be just fine. Something like that. Okay, so choose yourself katanya Gemini. Oke guys. Kita teruskan guys untuk air sign yang ketiga. This is the Star, kartunya para Aquarius. Halo Aquarius, apa kabar saudara-saudaraku? Kalau pandai Almighty, kalau pandai Spirit, come to this reading. Please bless this reading for Ace, Aquarian, Collective, Sun, Moon, Rising, Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Aquarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Di atas ada The Emperor,
Yang di bawah ada the Nine of Pentacles. Emperor ini adalah major arcana mengenai alpha, dominasi, kemampuan untuk independen, kemampuan untuk bersikap tegas, powerful. Dan itu digaransi ya guys, artinya semua major arcana kan divine card katanya, artinya universe yang menyuruhmu untuk seperti itu ya. Jadi kamu itu disuruh untuk dominan, disuruh untuk tegas, disuruh untuk independen, disuruh untuk strong, disuruh untuk menguasai alpha. Oke, dan kemudian di akhir minggu ini kamu akan kayak memanen hasil atau menikmati kegembiraan, ketenangan, wish fulfillment kalau kamu bisa tegas di awal minggu ini, something like that ya. Jangan mengalah di 1 minggu ke depan ini. Tidak ada cerita Aquarius untuk mengalah. Di 1 minggu ke depan ini tidak ada cerita Aquarius untuk mengutamakan orang lain dibanding dirinya. Di 1 minggu ke depan ini tidak ada cerita Aquarius harus berkorban demi orang lain. Maybe you can do it later. Yang pasti tidak di 1 minggu ini, because it's like you are more important than anything Aquarius. Nine of Pentacles ini bisa jadi mental health, bisa jadi kestabilan finansial, bisa jadi kebahagiaan hatimu secara pribadi. Itu yang penting kamu perjuangkan dengan cara don't give a fuck about other people. Karena memang Emperor energy atau Aries energy ini sangat dominan sekali guys, atau sangat powerful sekali. Tapi itu yang diberikan untukmu, artinya kalau kamu melanggarnya akan dianggap sebagai pengkhianatan, karena pelanggaran major arcana pengkhianatan yang akan mendatangkan the Tower, salah jalan istilahnya ya. Jadi kalau kamu lebih mengutamakan dirimu, bertanggung jawab untuk dirimu, independen, tidak bergantung ke orang lain, tidak berharap ke orang lain, dan kemudian dominan atau alpha mengenai dirimu, itulah artinya kamu memilih jalan yang tepat untukmu di awal minggu ini. Dan itu akan membuat kamu di akhir minggu merasa senang karena telah melakukan yang seperti itu. Tapi kalau kamu menggantungkan dirimu ke orang lain, menunggu pendapat orang lain, mengutamakan orang lain, berharap ke orang lain, sedih kalau ditinggalkan orang lain, nempel terus ke orang lain di awal minggu ini, the Tower akan datang. Karena kan itu langsung dianggap melanggar Emperor ya guys. Oke, nasihat dari universe untuk kamu Aquarius. Oke, intermingle katanya, kayak kamu akan berubah-ubah sikap di awal minggu ini. Kadang merah, kadang biru, kadang kuning, kadang ungu. Oke, be stable. Oke, kalau udah merah mah merah aja. Kalau udah biru mah biru aja. Kalau kuning, kuning aja. Jangan merah, biru, kuning. Jangan ngerasa dirimu semakin fleksibel akan semakin bagus di awal minggu ini. Enggak, tapi semakin dominan akan semakin bagus. Semakin tetap merah akan semakin bagus. Jangan habis merah ke ungu, ungu ke kuning, no. Tetap dominan dan tunggal di awal minggu ini, dan itu akan sangat bermanfaat sekali atau menyenangkan sekali untukmu di akhir minggu. Oke, intermingle ini kayak berubah-ubah yang perlu kamu hindari di awal minggu supaya stabil di akhir minggu. Oke, berakhir sudah untuk air sign guys. Kita segera teruskan ke elemen berikutnya. Ada water sign. Dimulai yang pertama dari The Chariot. Ini kartunya para Cancerian. Halo Cancer, apa kabar saudara-saudaraku? Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Cancerian. Mars, urgent message for the next 7 days. Thank you. Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Cancer. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. The Knight of Wands, The Six of Cups. Oke. Aku tak lihat dulu guys nasihatnya, karena ini kayak ambigu. Ya, jangan sembarangan pergi-pergi katanya. Menjauh-menjauh di awal minggu ini, karena toh kamu akan kembali lagi ya. Kayak hargailah yang kamu punya saat ini. Kenapa ada orang yang meninggalkan sesuatu guys? Maybe sebagian besar alasannya adalah karena tidak menghargai ya. It's like you are not appreciating what's with you right now.
Cancerian, dan kemudian kamu kayak karena nggak menghargai, ya udah deh, main out. Karena Knight of Wands ini kan energi keluar ya guys. Kalau kita lihat kudanya ini mengarah keluar dari center of the reading ke arah tidak terbatas, dan nggak berapa lama karena di akhir minggu adalah Six of Cups, maka kamu kembali lagi. Oke, macam-macam penyebabnya guys. Mungkin kamu akan menyadari bahwa yang kamu tinggalkan itu berharga. Oke, mungkin kamu akan menyadari bahwa urusan kamu dengan yang kamu tinggalkan itu belum selesai. Mungkin kamu menyadari bahwa kamu masih membutuhkan yang kamu tinggalkan tersebut. Itu kenapa? Karena kamu terburu-buru dalam mengambil keputusan di awal minggu ini sebagai the Knight of Wands. Knight of Wands itu energi muda guys, nggak bisa dihalangi ya. Jadi kalaupun misalnya kamu mau meninggalkan seseorang, seseorang itu lagi nggak bisa menghalangi kamu. Kamu main pergi aja. Dan karena kartunya di sini assessment, so the Six of Cups is about assessment. Jadi kayak masih ada tugas di sini, masih ada arahan yang harus kamu jalankan bersama orang ini atau situasi ini, maka kamu dikembalikan ke sini. So it's like it's not finished yet, Cancerian. So just don't go first. Kalau memang masih belum beres, belum selesai, jangan pergi dulu, karena kamu nanti akan kembali. Kamu pasti akan kembali untuk membereskan atau menyelesaikan. Itu kayak buang-buang waktu, buang-buang energi, belum lagi malu, Cancer ya nggak sih guys? Malu dong. Udah kita bilang bye bye, nggak mau lagi, udah nggak cocok lagi, udah gini lagi, pergi, balik lagi, bisa nggak terima gua lagi? Kan malu banget ya guys. Kayak kamu kan memohon untuk seseorang bisa menerimamu lagi, atau pihak tertentu supaya bisa menerimamu lagi. Kamu kayak minta maaf guys, kamu kayak dengan malu atau dengan sungkan kembali ke titik lama, something like that. It's just wasting the time, wasting the energy katanya, hanya gara-gara the Knight of Wands ini susah sekali dikendalikan atau terlalu berapi-api guys. Knight of Wands itu bicara tentang passion atau hasrat yang sangat tinggi ya. Jadi mungkin emosi sesaat di awal minggu ini nggak terkendali emosinya, mengambil pilihan pergi dengan terburu-buru, nggak lama kembali, malu-maluin Cancer ya. Jangan begitu katanya, karena masih ada penugasan untukmu di situasi tertentu ini, atau urusan kamu masih belum selesai dengan yang kamu tinggalkan ini. Jadi di awal minggu jangan terburu-buru meninggalkan katanya. Oke. Kita akan teruskan untuk water sign yang kedua guys. This is apa ini guys? The Death ya, kartunya para Scorpio. Halo Scorpio, apa kabar saudara-saudaraku? Scorpio Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Scorpio. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Yang di atas ada the Queen of Cups, this is you. Yang di bawah ada the Four of Cups, this is you. Kamu kayak persisten untuk menunggu sesuatu Scorpio di awal minggu ini, dan kemudian di akhir minggu kamu kayak menyesal karena ada kesempatan yang hilang. Misalnya begini Scorpio, kamu lagi melamar kerja guys, oke? Dan ada 2 perusahaan yang sudah meresponmu. Perusahaan A adalah perusahaan yang sangat kamu idam-idamkan untuk menjadi tempat berkarirmu atau berkaryamu, dan perusahaan B adalah the second choice. Di awal minggu ini perusahaan B akan meneleponmu, hey Scorpio, welcome on board. Mulai besok kamu sudah mulai bisa kerja. Dan kamu jeng, loh kok ngono? Kok yang second choice yang datang nelfon? Mana ini yang my first choice? Mana ini perusahaan yang aku idam-idamkan ini, kok masih belum telepon aku juga? Kemudian kamu akan cari-cari alasan, atau mungkin menolak, atau mungkin akan menunda-nunda memberi jawaban ke second choice company tadi, dengan alasan kamu menunggu yang paling kamu suka tadi. Tapi yang kamu paling suka tadi tetap tidak memberi kabar guys, sampai dengan akhir minggu. Dan kemudian pada saat kamu memberi keputusan untuk second choice company tadi, kayaknya kesempatan hilang. Kelamaan Bu Scorpio, kelamaan Pak Scorpio, kami sudah mendapatkan penggantimu, something like that. Ada 2 peluang
satu pun gak kamu dapatkan, something like that. Yang mau terjadi di bulan Oktober ini di 1 minggu ke depan untukmu ya, because you are keeping your heart into something yang masih belum pasti. Karena kartu berikutnya the Fool guys. So ini sebenarnya cerita yang baru. Kamu kayak tetap menunggu yang lama, yang baru datang. Harusnya cerita hidupmu adalah berurusan dengan yang baru, tapi yang lama nggak datang-datang juga, yang baru pun terlewatkan, kayak begitu. Kalau kita bicara tentang the Fool guys, lupakanlah yang lama-lama Scorpio. Ngapain kamu nungguin yang lama-lama? It's all about perspective katanya di sini guys. You still can be the Queen of Cups for the new things, ya nggak sih guys? Perspektif itu adalah pola pikir ya, sudut pandang mengenai yang terjadi padamu saat ini. Oke, kamu mungkin punya perspektif bahwa you have to fight for something that really important to you. Tapi sebenarnya guys, kadang-kadang cerita hidup ini, you don't have to fight for something really important if it's not for you. Just face the new opportunity. Accept the new opportunity. New opportunity can be important too. Itu tergantung bagaimana cara kamu menghandlenya. Kesempatan-kesempatan baru bisa akan menjadi sangat penting dalam hidupmu, tergantung dari bagaimana cara kamu menghandlenya. Katanya kayak begitu guys di sini untukmu Scorpio, oke? Dan kamu dapat video extended. Ini menarik sekali untuk dibahas. Oke guys, kita lanjutkan ke water sign yang ketiga. This is the moon, kartunya Bapak Ibu Pisces. Halo Bapak Ibu Pisces, apa kabar saudara-saudaraku? Tidak ada yang menarik untuk kalian 1 minggu ke depan Pisces. Bercanda ya. Tackle upon the Almighty God, tackle upon the Archangels, tackle upon the Holy Spirit, to come to this reading. Please bless this reading for Pisces Collective Sun. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Oke, ini dia pesan penting untuk kamu Pisces di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Justice. Kemudian the Nine of Cups. Oh iya, menarik gak Re? Menarik dong, menarik ya. Karena kayak ada ketidakadilan selama ini yang kamu alami. Dan kemudian kartu Justice atau kartu keadilan itu akan datang di awal minggu ini, yang akan membuat kamu senang katanya Pisces. Oke, kalau misalnya ada janji yang tidak ditepati seseorang dari beberapa waktu sebelumnya dan kamu masih menunggu janji tersebut, maka di awal minggu ini Justice ini akan datang untuk memastikan janji tersebut ditepati padamu, kayak begitu ya guys. Atau kamu diperlakukan seseorang dengan tidak baik guys, dan kamu sudah kesana kemari mencari keadilan. Dan kemudian pas kamu berhenti gak cari keadilan lagi, keadilan datang begitu. Because Justice is major arcana, divine intervention, di waktu yang tepat datang ya. Kamu kayaknya udah lupa Pisces, kamu udah lupa. Kamu memang menunggu, tapi kamu lupa nanti pas Justice ini datang, dan kamu kayak akan senang sekali. Beberapa di antara kalian menganggap ini mungkin seperti pucuk dicinta ulam pun tiba atau rezeki nomplok guys, tapi sebenarnya enggak. It's just about the time ya. Memang waktunya yang masih masa tunggu kemarin, sehingga kamu ketika menunggu tidak ada yang datang, karena Justice itu waktunya Tuhan. Dan kemudian ketika Justice datang, yang kamu tunggu terrealisasi, atau yang kamu tunggu datang, something like that ya. Ketika Major Arcana datang di paling kiri guys, there's nothing you can do, atau you don't need to do anything ya, karena semuanya akan berjalan secara alami katanya, unexpected, tidak terduga-duga ya. Dan kartu Nine of Cups adalah kegembiraan guys. Jadi ini unexpected happiness. Dan ingatlah guys, ketika nanti kamu gembira tiba-tiba di hari Jumat atau Sabtu, Kamis, Jumat, Sabtu minggu depan, I deserve that. This is mine. This is the time for me. Begitulah ya guys, ketika Justice ini datang di paling kiri, karena memang itu milikmu, itu punya kamu. Gak usah terlalu kayak sungkan-sungkan, masa sih ini untuk aku, kayak laga-laganya Pisces gitu guys. Gak usah ya, just accept that. Yes, I deserve this. I'm Pisces. Okay, this is my time. Iya, kamu gak dapat video extended, syukurlah. Karena kalau kamu dapat video extended lama Pisces. Oke. Dengan berakhirnya readingan Pisces tadi, maka berakhirlah sudah readingan urgent message for the next 7 days untuk ke-12 zodiak sign guys di 1 minggu ke depan. Halo Capricorn, halo Leo,
halo Aquarius, dan halo Scorpio ya. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan dicat ke aku, nanti aku bantu cari solusinya untuk kamu. Di sana kita akan bahas lebih banyak informasi penting untuk kamu di 1 minggu ke depan, dan lebih banyak nasihat lagi untukmu tentunya ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian guys. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars, diri dengan urgent message for the next 7 days dalam edisi kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu lagi di readingan urgent message minggu depan. Thank you very much. Dadah guys.